Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu yang berprofesi sebagai guru baik dari PAUD, SD, dan SMP. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tutorial cara mengisi format dupak untuk usul naik pangkat. Pada deskripsi video ini saya sertakan file format pengisian dupak yang sudah saya bikin, dan saya bikin semudah mungkin agar Bapak Ibu bisa mengikuti atau bisa mengisinya dengan benar. Baik Bapak Ibu, untuk naik pangkat di Kabupaten Tanah Bumbu khususnya, ini ada beberapa syarat sebelum Bapak Ibu mengajukan naik pangkat. Yang pertama adalah tentunya adalah pemberkasan. Kita lihat Bapak Ibu di pemberkasan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin membuat dupak untuk naik pangkat, maka yang perlu Bapak Ibu cari dulu, ya Bapak Ibu cari dulu, yang pertama adalah SK kenaikan pangkat terakhir. Nah ini jangan sampai baru 1 tahun naik pangkat atau 2 tahun naik pangkat sudah membuat dupak lagi. Bukan tidak boleh, tetapi kan daripada nanti tertolak, sudah membuat berkas susah-susah, lebih baik kita cari aman. Jadi untuk amannya, apabila Bapak Ibu sudah 3 tahun dari naik pangkat, nah itu silahkan untuk mencoba menghitung-hitung. Nah, untuk menghitung-hitungnya akan saya pandu atau saya bikinkan tutorialnya pada video kali ini. Jadi pertama, siapkan SK kenaikan pangkat. Terakhir ya Bapak Ibu, yang terakhir. Jangan semuanya, jadi SK kenaikan pangkat terakhir. Kemudian pak pangkat. Nah, karena pak itu ada pak tahunan, ada juga pak pangkat. Bapak Ibu harus mengenal betul apa itu pak pangkat. Ya. Pak pangkat itu atau penilaian angka kredit pangkat itu nilai angka kreditnya sama dengan yang di SK. Jadi sama di SK ya. Jadi sama persis itu ya. Kalau keliru, nah itu Bapak Ibu perlu memperbaiki terlebih dahulu. Kemudian kartu NU PTK. Yang berikutnya adalah kartu pegawai. Kemudian ijazah yang sudah dinilai angka kreditnya. Kemudian ijazah yang belum dinilai angka kreditnya jika ada. Ya. Dan ini harus lengkap ya Bapak Ibu supaya nanti bisa dinilai angka kreditnya. Ada transkrip nilai, ada surat izin belajarnya, ada akreditasi kampus, dan lain-lain Bapak Ibu yang ada nanti untuk ijazah ini. Kemudian ada SK mutasi. Nah, SK mutasi ini Bapak Ibu, SK mutasi setelah Bapak Ibu naik pangkat. Jadi kalau tangganya sebelum naik pangkat, jangan dilampirkan. Jadi yang perlu dilampirkan itu adalah SK mutasi, jika ada ya, setelah Ibu naik pangkat, ada SK mutasi, nah ini yang perlu dilampirkan. Kemudian sertifikat ikut pelatihan. Nah, di sini juga perlu dikumpulkan dulu, mulai dari tahun terlama sampai tahun terakhir. Yang berikutnya PKG dan SKP. Pastikan bahwa PKG dan SKP itu nilainya baik. Yang berikutnya, apakah ada membuat publikasi ilmiah? Nah, tentunya ada. Kalau dari golongan 3B ke atas, tentunya harus ada bukti fisik publikasi ilmiah. Kalau Bapak Ibu belum membuat, ya belum bisa Bapak Ibu usul naik pangkat. Andaikan usul pun karena bukti fisik tidak ada, nanti tidak bisa naik pangkat juga. Kemudian bukti fisik karya inovatif. Dan yang terakhir adalah bukti fisik unsur penunjang. Salah satu unsur penunjang itu adalah fotokopi kartu tanda anggota PGRI. Nah, kalau ini semua sudah ya Bapak Ibu, kalau ini semua sudah, nah ini silakan buka file ini. Nah, di sini ada namanya data. Nah, jadi masuk ke data dulu ya Bapak Ibu, data. Kemudian setelah Bapak Ibu buka data, buka pak pangkat. Nah, ini harus ini dasarnya ya Bapak Ibu, pak pangkat dan SK terakhir.
Pak pangkat seperti apa? Ya, seperti ini Bapak Ibu nih. Ini contoh nih pak pangkat ya. Ini pak pangkat itu pokoknya angka kreditnya sama dengan di pangkat. Nah, kalau bisa di sebelahnya ada ya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengetik itu buka pak pangkatnya. Nah, Bapak Ibu di layar sudah tampil dua, ada ini data ya Bapak Ibu ya. Ini data tadi. Ini data. Dan yang sebelahnya adalah pak. Nah, ini pak pangkat ya Bapak Ibu. Mula-mula data ini Bapak Ibu diisi dari tahun. Tahun, karena kita mengusul tahun 2020, berarti kita isi tahun 2020. Ini jangan sampai salah nih. Golongan wajib ini ya. Jadi sudah naik pangkat itu ke golongan apa? Bisa dilihat di SK atau di PAK. Nah, di PAK ini ada, ini golongan, kalau ini adalah golongan 3D. 3D ya. Golongan 3D, pilih golongan 3D. Ini menentukan ya Bapak Ibu, jangan sampai lupa yang kuning-kuning ini. Karena ini menentukan penghitungan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi menghitung, mencari-cari angkanya harus berapa-berapa. Jadi cukup Bapak Ibu menuliskan golongan ini 3D ya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya nomor surat ini dari sekolah. Silakan nomor suratnya berapa, 42 titik berapa gitu ya, 42.1 misalnya, atau berapa, itu sekolah yang lebih tahu ya, yang lebih tahu. Kemudian kecamatan silakan di sini dipilih kecamatan mana, misalnya kecamatan Kusan Hilir atau mana saja silakan ya. Misalnya saya, karena saya ada di Satui ya, saya tulis kecamatan Satui. Nah, kemudian ini lebih penting lagi Bapak Ibu, ini masa penilaian. Masa penilaian Bapak Ibu harus dilihat di PAK juga. Di PAK terakhir, ini PAK pangkat ya. PAK pangkat ini, lihat di sini. Di sini masa penilaian 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017. Nah, ini kita ambil yang 2017-nya, setelah 2017 berarti 2018 ya. 2018 sampai 2020. Berarti itu 3 tahun ya Bapak Ibu. 3 tahun ini otomatis ini tidak ada, nah, Bapak Ibu tidak perlu lagi mengetik di sini angka 3 karena sudah terhitung dengan sendirinya. Kemudian nama ini Uswatun SPD. Kemudian NIP-nya silahkan diisikan di sini 1977 1217 2009 04 dan seterusnya ya Bapak Ibu. Ya, itu ya. Kemudian NUPTK ya, ini silakan NUPTK-nya diketik, ini diisi dengan NUPTK sesuai dengan yang ada di PAK pangkat. Kemudian nomor seri karpet di sini N berapa ya? N titik berapa? 364 574. Kemudian lahir di mana? Martapura misalnya ya. Martapura. Ya, silakan dilengkapi. Jenis kelamin perempuan, pendidikannya S1, akta 4, pangkat. Nah, ini pangkat tidak ini Pak, Bapak Ibu ya. Tidak perlu mengetik lagi nih. Kemudian jabatan ini juga tidak perlu mengetik lagi karena sudah pakai rumus yang tadi ketika memasukkan golongan tadi. Kemudian nih masa kerja lama di sini ya Bapak Ibu, di sini 9 bulan, 9 tahun 8 bulan ya, 9 tahun 8 bulan. Kalau ditambah 3 berarti menjadi 12 tahun 8 bulan. Jenis gurunya guru apa? Guru mata pelajaran mengajar matematika. Kemudian unit kerja SMPN 11 Satui itu misalnya
TMT Pak terakhir adalah 1 Januari 2018. Dilihat paling bawah sini ya Bapak Ibu ya, di Pak ini. Sini nanti ada 1 Januari, biasanya ada di bawah sini. 1 Januari, nah ini 1 Januari 2018. Kemudian nomor HP Bapak Ibu sendiri dilanjutkan dengan nama kepala sekolah siapa, misalnya saya gitu ya, nama Sumarna, SPD, NIP-nya berapa dituliskan. Nah, kalau ini sudah selesai Bapak Ibu, maka di sheet ini, di cover, sheet cover, ini sudah jadi. Sudah jadi. Nah, berarti Bapak Ibu tuh usul dari 3D ke 4A. Nama-nama lain sudah jadi, tinggal memprint saja. Kemudian untuk sheet dupak, nah ini sheet dupak ya. Sheet dupak itu sudah terisi. Nah, di sini Bapak Ibu, sheet dupak sudah terisi. Nomor surat, kemudian masa penilaian juga sudah ada, nama instansi sudah ada. Nama-nama NIP, NUPTK, nomor seri kartu pegawai, tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan yang diperhitungkan akreditnya ini yang sudah, kemudian pangkat, guru muda, masa kerja, ya sudah lengkap semuanya, termasuk angka kredit untuk pembelajaran. Ini sudah ada ya Bapak Ibu, ini sudah ada nih, karena golongan 3D 58,5. Nah berikutnya Bapak Ibu tolonglah. Berikutnya kita buka lagi pak pangkat tadi untuk mengisi yang kuning-kuning ini. Jadi kita buka lagi pak pangkat. Nah ini pak pangkat. Kita buka lagi. Nah kita lihat bagian ujung ya Bapak Ibu, ini jumlah. Di jumlah ini, kita lihat bagian ujung. Pertama adalah pendidikan di sini 100, kita isikan 100. Kemudian pelatihan prajabatan, diklat prajabatan tidak ada, kita tulis 0, kita ketik 0 ya. Kemudian melaksanakan proses pembelajaran 166,03, 6,03. Berikutnya untuk proses bimbingan ini tidak perlu diisi karena ini untuk guru BK, guru bimbingan konseling. Yang C, melaksanakan tugas lain yang relevan. Yang relevan di sini ada 4,254. 4,254. Kemudian kita cari lagi yang kuning-kuning tadi, melaksanakan pengembangan diri. Pengembangan diri di sini 15. Kita ketik 15 saja. Berikutnya lagi sampai ke bawah, melaksanakan publikasi ilmiah 10,5. Terus ke bawah lagi, ini sini karya inovatif. Ini tidak ada ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ke bawah lagi, penunjang. Gelar ijazah, ini ijazah ya. Ijazah di sini 0 juga. Berarti kita ketik 0 juga di sini. Kemudian yang terakhir sekali adalah pendukung tugas guru. 22,98. Nah, ini. Kita lihat paling bawah ya Bapak Ibu, 318.764. Nah, sama kan? 318.764. Nah, berarti selesai sudah kita mengisikan pak pangkat ke format dupak yang akan kita buat. Kita tutup ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, berikutnya silakan diklik di K dan M ini, kemudian klik kanan, dan kita unhid. Ini karena ada yang satu kolom yang saya sembunyikan. Unhid, kita buka saja. Nah, seperti ini. Saya ulang sekali lagi ya Bapak Ibu. Kolom K dan M ini kita blok, kemudian klik kanan, kemudian unhid. Nah, ini. Jika muncullah kolom yang berwarna merah ya.